Selamat datang di podcast Multatuli yang membincang kesenian, tradisi, sejarah, dan budaya. Saya Yudinar untuk host Anda selama kurang lebih 20 menit ke depan akan mengajak berbincang-bincang narasumber mengenai tema kali ini yaitu penciptaan di ruang publik. Dan di sebelah saya sama podcast seperti biasa akan ada narasumber tentunya yang akan saya ajak ngobrol ya, ngobrol santai dan bermanfaat tentunya ya. Amin, amin. Saya perkenalkan ini adalah Kang Rijal Sofyan. Dia adalah mahasiswa S2 dari Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Oh, saya kaget loh. Kaget Serius, kenapa? saya kaget sekali. Ternyata di sini ada penerusnya Soimah Pancawati dari Kabupaten Lebak loh. Amin, amin, amin. Kak Rijal betul ya, Soimah salah satu Iya. alumnus dari ISI ya. Hmm. Oke, saya kenalnya hanya itu saja sih, tapi saya yakin di ISI ini banyak sekali melahirkan seniman-seniman yang hebat ya tentunya. Iya, tentu saja. Oke, salah satunya Kang Rijal. Kang Rijal, kok bisa sih Kang Rijal ini meneruskan pendidikannya ke Institut Seni Indonesia Yogyakarta? Dari awal sudah suka dengan seni? Apa ya namanya, mungkin takdir hidup yang nggak ada yang tahu kan ya. Betul, Karena Kang Rijal. ketemu seni, jadi seneng tuh dulu tuh. Seneng apa ya namanya, seneng menggambar waktu SD tuh. Oke, suka Iya, gambar suka ya. gambar, terus berlanjut ke SMP itu diajak, sebenarnya itu proyek perpisahan. Jadi perpisahan yang ngadain kabaret, ya kabaret bahasa Inggris waktu itu. Wish, luar biasa. Malin Kundang judulnya. Malin Kundang, oke. Tapi yang jadi apa ya, yang jadi unik itu saya jadi emaknya Malin Kundang dulu. Jadi ibunya Malin Kundang. Iya aslinya. Oke. Dari situ ya. Ya mungkin dari sana mungkin kenal yang namanya seni peran ya. Sampai ke SMA ada seni teater di SMA 1 ya. Tuh saya juga perintis barangkali yang pertama itu yang menjadikan teater sampai sekarang ada gitu di SMA 1. Oke. Jadi dari bermula dari rasa suka menggambar, diajak untuk seni peran dan akhirnya sekarang Ya sekarang beginilah jadi. Oke. Dan bagaimana ceritanya kok bisa menjadi salah seorang alumni dari ISI Yogyakarta? Belum alumni sih sebenarnya. Masih? Saya masih mahasiswa sebenarnya. Oh, oke. Nah, saya masih mahasiswa, sekarang masih nyusun sih sebenarnya. Kalau mungkin masuk ya dari S1 kan, ini melanjut dari S1 jadi ke S2 kan. S1 itu sebenarnya saya seni juga. Oh, seni juga ya. Ini pasti kaget juga nih mbaknya. Saya ini kalau dulu itu STSI Bandung. Oke, saya tahu. Ya, ya kan itu. Wah, sulit dari sana nih. Ya, sekarang lanjut nih. Tapi mas sekarang ini aduh. Ya begitulah. Jadi melanjut ya, karena sukaan seni juga gitu ya, seni teater khususnya, maka melanjutlah ke S2 gitu. Oke, dan pilihannya di ISI ya? Iya, diisi. Di ISI. Susah nggak sih masuk ISI? Ya susah-susah gampang sih sebenarnya. Oke, tapi Kang Rijal, sebenarnya siapa sih inspirasi ataupun main role ya yang apa ya, yang membuat Kang Rijal ini suka dengan seni? Sebenarnya saya nggak ada apa ya, maksudnya nggak, kalau public figure secara luas gitu ya, atau sebagai pionir awal gitu sebenarnya nggak ada sih sebenarnya. Saya tuh lebih suka karena di seni itu lepas gitu ya, melepas diri saya yang apa namanya, yang dulu itu pendiam ini. Betul. Tapi kalau di panggung itu bisa jadi orang yang berbeda. Iya. Sama memang karena apa ya, saya selalu terinspirasi dari kakek saya sih sebenarnya. Iya, kakek saya sendiri. Oke, kenapa kakeknya Kang Rijal? Sebenarnya nggak ada hubungan sama seni. Oke. Nah, cuma dia itu pertama ya karena mendukung juga ya, mendukung masuk seni itu buat saya. Dan uniknya itu mun orang zaman baheula dia bisa nanaon gitu ya. Bisa apa saja itu wah ini keren juga kayak saya ya. Betul, Selain betul. Dia pengusaha, dia juga sering ke kebun, sering bikin ini, apa ya namanya, sering bikinin aku mainan atau gimana. Jadi wah ini jadi
seperti orang apa ya, seperti peran yang banyak itu seru juga ya, makanya wah terinspirasi dari sana lah. Dari situlah ya Kang Rijal Iya. memilih seni untuk lanjutan pendidikannya ya Kang Rijal ya. Oke. Kang Rijal, tadi kan sudah dikasih tahu sama saya nih bahwa pertama kali mengenal seni itu dari gambar, betul? Betul. Ingat nggak gambar apa yang dulu sering banget Kang Rijal bikin tuh? Dulu tuh waktu kecil tuh sukanya gambarnya mobil-mobilan. Oke. Mobil truk, mobil bis ya dulu itu. Minta digambarin terus belajar menggambar. Kalau dulu mandiri itu seneng gambar itu biasa lah ya, anak sekolah SD Betul, kan. betul, Di belakang buku tulisnya itu suka banyak coret-coretan ya. Itu ya suka menggambar komik sebenarnya. Oke. Dari gambar ya. Kang Rijal, tadi kan Kang Rijal sebut ke saya bahwa Kang Rijal ini suka dengan dunia peran. Tentu pernah pentas dong? Iya pernah. Pernah. Bisa dikasih tahu nggak sih sama podcast Kang Rijal ini pernah pentas di mana aja ya? Ya alhamdulillah sih, maksudnya tidak hanya di Pulau Jawa gitu. Wih, udah. Ya nggak banyak juga sih Nggak banyak gitu. juga Tapi ya yang penting keluar dari Pulau Jawa. Kalau Pulau Jawa paling jauh itu saya di Surabaya. Di Surabaya. Cirebon pernah juga. Ya di Bandung kebanyakan sih. Di Bandung ya? Di Bandung karena sekolah kan. Nah, di Bandung. Betul. Terus paling jauh itu di Gorontalo. Di Gorontalo, pernah ya? Ya. Teater juga waktu itu? Ya kebetulan lagi KKN dan kebetulan kan teman-teman di sana lagi seneng gitu ya, kedatangan wah ini ada anak sini bikin apa, yuk ya udah kita bikin aja pementasan kecil gitu. Gorontalo ya. Ya di Gorontalo. Prestasi sejauh ini yang paling membanggakan? Yang paling membanggakan sebenarnya ada dua sih. Ada dua ya? Iya sebenarnya satu yang tadi kan saya KKN di Gorontalo nasional. Yang kedua itu alhamdulillah tugas akhir saya itu yang nilainya paling tinggi. Itu ya prestasi secara pribadi gitu karena banyak juga pujian gitu, terutama dari maestro seperti Rahman Sabur, Irwan Jamal itu memuji gitu. Tentang apa tugas akhirnya kalau saya boleh tahu? Seni peran. Kebetulan Seni ya peran kebetulan memang apa namanya memang konsentrasinya di sana. Lalu itu menceritakan tentang jas panjang pesanan. Jadi itu tuh ceritanya seperti apa ya? Seperti ada buruh tulis itu yang dipecat, cuman dia nggak mendapatkan haknya gitu. Jadi dia gentayangan hantu buat mencuri jas dari pabrik pemiliknya gitu. Seru sekali. Iya, seru. Dan itu berhasil mengantarkan Kang Rijal sekarang ke isi itu ya. Iya. Jadi sayang gitu kalau wah nilai bagus nih nggak dilanjut gitu. Betul. Banyak orang yang bilang gitu soalnya. Dan sekarang di isi sendiri juga masih konsentrasi di seni peran. Kalau S2 itu ini ya sebenarnya lebih ke meluas sebenarnya. Lebih meluas ya. Saya milihnya itu penciptaan seni. Penciptaan seni justru ya. Ya, khususnya sih seni pertunjukan gitu. Oke. Gitu. That's why ya sahabat podcast, untuk tema kali ini adalah penciptaan di ruang publik. Kita akan bertanya-tanya lebih jauh lagi dengan Kang Rijal, salah seorang mahasiswa S2 di Institut Seni Indonesia Yogyakarta, mengenai penciptaan di ruang publik. Setelah cuplikan yang satu ini, tetap di podcast Multatuli. Katakan tidak pada sikap curang, katakan lawan pada kesengsaraan, katakan tidak pada pemerasan, katakan lawan dan jangan sampai kalah, katakan tidak pada sikap curang. Hai, nama saya Rizal Tombi. Saya mementaskan rap monolog. Rap monolog ini sebuah presentasi bahwa kita jangan terjebak pada janji-janji biasa dan janji manis
pejabat yang mengatasnamakan rakyat, tapi sebenarnya dia itu punya maksud lain. Jadi dia menyengsarakan rakyat, dia korup saat kita sudah percaya sama dia. Kan gak enak ya rasanya di PHP-in. Saat ini saya sedang berada di ruang komoditas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak sesuai dengan tema perbincangan kita di kesempatan kali ini, yaitu penciptaan ruang publik. Betul Kang Rijal ya? Betul. Menarik sekali. Tadi juga sudah ada cuplikan-cuplikan bagaimana Kang Rijal beraksi. Beraksi ya Kang Rijal. Kang Rijal, ini menarik ya. Saya mau tanya dulu, apa sih sebenarnya yang menarik dari ruang publik ini? Menurut saya sih randomnya ruang publik itu yang menarik gitu. Kalau dibandingkan kita latihan dari ruangan tuh ya, sudah pasti kan yang datang itu, yang nonton itu, kan. Betul. Ruang publik, tukang beca, polisi, atau tukang cilok ada itu. Bisa menyaksikan. Itu hari itu, besok beda lagi. Betul. Iya, itu yang jadi menarik gitu menurut saya. Jadi bisa menarik minat dari segala macam profesi juga ya, Kang Rijal ya. Ya bisa gitu sih, maksudnya kita yang nyamperin penonton lah istilahnya. Dan kita bisa adaptasi dengan wah jenis penonton apakah ini gitu kan. Nah itulah daya tariknya dari ruang publik itu sendiri ya, menurut saya itu. Oke. Nah menurut Kang Rijal sendiri, kalau ruang publik di Kabupaten Lebak ini seperti apa sih? Nampaknya sih unik sih sebenarnya. Ruang publik di mana-mana itu unik sebenarnya. Apalagi kalau bicara Rangkas itu sangat apa ya metropolitan kita boleh bilang ya. Sudah ada KRL soalnya. Salah satu ciri khasnya ya. Iya. Sebenarnya itu apa ya namanya ya? Ya menarik gitu sebenarnya. Justru saya membayangkan gitu bagaimana kalau kita misalnya pentas atau melakukan kegiatan seni di ruang publik di Rangkas Bitung gitu. Tidak hanya seperti di Pendopo Multatuli atau di mana gitu ya. Jadi kan coba kita kayaknya di Jembatan 2 itu bareng featuring anak-anak Lebak Sambal lebih asik deh kayaknya. Kan bisa ya. Iya kan itu bisa gitu. Lebih asik. Gitu. Tapi tantangannya sendiri untuk ruang publik ini apa sih sebenarnya Kang Rijal? Ya bagi saya sendiri dan pengamatan yang sudah gitu. Memang apa ya mungkin kita selalu mungkin kita sudah hidup di zaman yang modern. Lupa bahwa kalau kita ini hidup dengan banyak orang tuh, orangnya itu nggak tahu bagaimana, dan kita bingung cara menghadapinya gimana, kayak gitu. Tantangannya itu ketika kita celek misalnya di ruang publik, melakukan hal-hal yang ya seperti teater gimana lah itu kan ya, acting atau menari atau bagaimana kan, orang-orang tuh aneh kok menari di ruang publik gitu ya, ngapain sih gitu kan. Emang nggak ada tempat lain kan, orang bilangnya kan gitu kan. Sementara ya itu gitu tantangannya, mungkin stigma atau cara merespon orang gitu ya. Itu menjadi sebuah PR sebenarnya, bagaimana kita tahan banting di sana itu sebagai mental ya. Bagaimana konsentrasi harus dijaga gitu ya, belum lagi bunyi-bunyi apa gitu yang merusak suasana seperti itu sih. Sebagai saya katakan Kang Rijal pelaku seni ya, pasti sudah banyak melakukan pentas di ruang publik, betul ya Kang Rijal ya? Nah ini punya pengalaman menarik apa mengenai ruang publik ini bagi Kang Rijal? Ini mungkin pengalaman yang sangat dekat dan menarik sebenarnya yang saya lakukan baru-baru ini. Saya sebenarnya bingung nih, ketika ini saya masih menempuh kuliah ya. Ya ada mata kuliah untuk latihan kan ya, untuk pentas begitu, UASnya harus pentas. Aku kan bingung ya, latihan di mana ya aku ya. Aku nggak punya studio nih ya, atau kalau ke sanggar orang kayaknya terlalu gimana gitu ya. Kurang intim lah ya, kurang independen lah istilahnya. Aku mencoba hal-hal berlatih di ruang publik. Aku latihan di alun-alun. Pasti setiap sore pasti ada aku di sana, telanjang kaki pakai kolor doang, dari lari, bahkan
sekarang sudah meningkat ya apa namanya ke Jalan Multatuli. Oke. Itu pernah dilakukan ya Kang Rizal ya? Ya baru-baru ini sih sebenarnya. Oke, Baru-baru ini menarik. dan apa ya itu aku merespon sebuah tiang itu tuh yang pelang jalan tuh yang hilang kan yang Multatuli itu. Udah aku gantiin jadi tiang itu. Menarik sekali. Iya, jadi tontonan tentunya. Jadi tonton ini orang-orang. Oke. Ini kan. Oke. Seru. Itu pengalaman yang paling menarik ya. Iya, itu pengalaman yang menarik baru-baru inilah itu. Oke, Kang Rizal. Kang Rizal. Iya. Sekarang kan lagi konsentrasi di bidang seni ya tentunya. Di Kabupaten Lebak ini, pandangan Kang Rizal mengenai seni itu seperti apa sih, Kang Rizal? Ya, mungkin aku tidak bakal terlalu banyak ya karena apa ya baru juga balik lagi di sini ya. Oh, baru balik lagi ya. Ya sekitar 2 tahun sih di sini di sini lagi. Ya kalau diperhatikan dari sekarang ya, ya alhamdulillah gitu ya tidak seburuk kemarin-kemarin gitu ya. Kalau bisa pentas tuh bingung misalnya kemana itu atau mau pentas di mana kalau nggak di sekolah ya nyawa tempat atau gimana kan. Betul. Nah itu kan sekarang plusnya ya mungkin banyak tempat-tempat alternatif lah, ada pendopo, museum dan lain-lain tuh. Cuman kalau misalnya dari bentuk kesenian tuh aku tuh apa ya kayaknya masih tidak terlalu banyak berubah sih dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi ya masih mengusung ada Baduy, ada Saya Jadinda, Multatuli gitu yang sementara kataku kataku masih banyak deh yang bisa dieksplor. Masih banyak sih untuk dieksplor ya Kang Rizal ya. Jadi ya nggak tahu sih maksudnya apakah itu strategi buat narik penonton tuh gimana kan ya nggak tahu kan juga. Oke. Seru sekali ya Kang Rizal. Yang momen yang paling tidak bisa dilupakan di ruang publik itu apa sih sebenarnya Kang Rizal? Selain yang tadi ya. Selain yang tadi ya, kalau itu kan pengalaman yang menarikmu untuk Kang Rizal. Iya. Tapi selain itu ada nggak sih momen yang paling tidak bisa dilupakan oleh Kang Rizal? Ada. Apa ini itu? Contoh yang sangat dekat gitu ya. Saya pernah nembak cewek di ruang publik. Itu juga jadi salah satu seni ya. Iya itu. Waduh. Mending kalau diterima ditolak saya dulu. Waduh gawat nih. Malunya minta ampun saya. Itu pernah tapi ya dilakukan Kang Rizal ya? Iya itu pernah itu. Baik Kang Rizal. Ini seru sekali ya Kang Rizal. Kalau Kang Rizal dikasih satu kesempatan ya. Iya boleh. Punya masukan atau program apa untuk Kabupaten Lebak ini khususnya ya mengenai ruang publik? Nah sebenarnya ini apa ya? Saya juga sedang menggagas sih sebenarnya. Sebuah festival seni yang memanfaatkan ruang publik atau ruang alternatif istilahnya ya. Oke, aku ingin mengadakan barangkali pentas di kolong jembatan, atau di stasiun, atau di mana di tengah Multatuli misalnya ya di sana. Itu sebagai apa ya? Sebagai bahwa seni itu tidak selalu melulu gitu di tempat yang enak gitu. Di tempat yang tidak enak pun kita bisa gitu. Bisa ya? Iya bisa. Aku terinspirasi sebenarnya dari Silverman, dari Pengamen yang di lampu merah gitu. Loh mereka juga bisa kok tuh. Betul. Dapat duit lagi kan? betul iya sekali. Kan. Mengenai ruang publik ini ya Kang Rizal ya. Saya dari tadi punya satu pertanyaan yang masih mengganjal. Apa sih sebenarnya yang menghalanginya? Perizinannya kah atau apa gitu? Mungkin apa ya kalau kita bicara soal street art ya, selalu saya dihubungkan dengan tidak apa ya, tidak harus perizinan lah. Kalau misalnya mengganggu ketertiban lah ya. Saya yakin ya, itu ya memang itu tidak bisa dipungkiri gitu ya. Karena saya sebutan tadi banyak orang di ruang publik juga. Tapi bagaimana ya maksudnya? Yang mungkin saya masih jaga maksudnya bagaimana caranya seni saya tidak mengganggu orang begitu sih. Oke. Jadi memang terhambat di situ ya Kang Rizal. Saya yakin. Ya pasti terhambat iya, sih. Oke. Terakhir Kang Rizal, motivasi nih untuk generasi muda-mudi di Kabupaten Lebak ya, khususnya di bidang seni ataupun penciptaan di ruang publiknya apa sih Kang Rizal? Ya keluarlah Rangkas itu luas.
Singkat, padat, dan jelas ya. Iya, biar tidak di rumah aja. Aduh, saya salah ini slogannya. Baik Kang Rijal. Seru sekali ya sama podcast perbincangan kita bersama Kang Rijal, salah satu mahasiswa S2 di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Mudah-mudahan lancar ya Kang Rijal ya. Amin, terima kasih. Sedang menggagas ide apa untuk tugas akhirnya? Mungkin sedikit bocoran ya, karena saya juga mau mengadakan pentas nih habis lebaran. Saya mengusung ya pertama pasti ya ruang publik ya. Saya pentas itu nanti di museum dengan judul Aing, yaitu menceritakan bahwa tentang postkolonial, bahwa yang penting hari ini bukan hanya Multatuli, tapi rakyat Rangkas Bitung. Asik. Saya nantikan itu ya. Siap. Jangan lupa nanti undang ya. Iya, silakan aja. Sama podcast, terima kasih untuk kesempatan kali ini sudah menyaksikan obrolan saya bersama Kang Rijal. Seru sekali Kang Rijal ya. Mudah-mudahan nanti di next kesempatan kita bisa bertemu lagi dan kita bisa berbincang-bincang seperti ini lagi dengan tema yang berbeda ya. Siap. Oke. Terima kasih juga untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Kabupaten Lebak, serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak yang sudah mendukung terselenggaranya podcast kali ini. Saya Yudinar, nantikan narasumber-narasumber saya yang menarik lainnya hanya di podcast Multatuli, membincang kesenian, tradisi, sejarah, dan budaya. Terima kasih.